dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Pull your panties down. Sejarah berdirinya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati pada tahun 1526 Masehi. Pada abad ke-16, Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah menjadi salah satu kerajaan terkuat di Jawa. Namun, setelah Raden Patah meninggal, terjadi perang saudara di Demak yang merebutkan takhta. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, memutuskan untuk memisahkan diri dari Kerajaan Demak dan menjadikan Kerajaan Banten. Ia memilih wilayah Banten sebagai pusat kerajaannya karena letaknya yang strategis dan potensi ekonominya yang besar. Raja Kerajaan Banten. 1. Maulana Hasanuddin 1522 hingga 1570. 2. Maulana Yusuf 1570 hingga 1585. 3. Maulana Muhammad 1585 hingga 1596. 4. Abdul Mufakir 1596 hingga 1647. 5. Abu al-Ma'ali Ahmad 1647 hingga 1651. 6. Sultan Ageng Tirtayasa 1651 hingga 1683. 7. Sultan Haji 1683 hingga 1687. 8. Sultan Muhammad Yahya 1687 hingga 1690. 9. Sultan Muhammad Zainul Abidin 1690 hingga 1733. 10. Sultan Muhammad Sifa Zainul Arifin 1733 hingga 1750. 11. Sultan Syarifuddin 1750 hingga 1752. 12. Sultan Muhammad Wasi 1752 hingga 1753. 13. Sultan Muhammad Arif Zainul Ashikin 1753 hingga 1773. 14. Sultan Aliyuddin 1773 hingga 1779. 15. Sultan Muhammad Muhyiddin 1799 hingga 1801. 16. Sultan Muhammad Ishak 1801 hingga 1802. 17. Sultan Aliyuddin II 1803 hingga 1808. 18. Sultan Maulana Muhammad 1808 hingga 1813. Raja-raja yang terkenal di Kerajaan Banten. 1. Sultan Maulana Hasanuddin 1552 hingga 1570 Masehi. Yang kedua, Sultan Maulana Yusuf 1570 hingga 1580 Masehi. Yang ketiga, Sultan Maulana Muhammad 1580 hingga 1596 Masehi. Yang keempat, Sultan Ageng Tirtayasa atau Abu al-Fath Abdul Fattah 1651 sampai 1683 Masehi. Dan yang terakhir, Sultan Abu Nasar Abdul Qahar atau Sultan Haji 1683 hingga 1687 Masehi. Kondisi masyarakat. Masyarakat Kerajaan Banten memiliki kondisi yang relatif baik, terutama selama masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa.
Mereka hidup dari perdagangan lada dan pertanian dengan sistem irigasi dan sawah yang baik. Kehidupan sosial budaya mereka kaya dengan pengaruh Islam yang kuat. Namun, setelah masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kondisi masyarakat Banten memburuk akibat perang saudara dan campur tangan Belanda. Masa kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 hingga 1683. Pada masa ini, Banten menjadi pusat perdagangan, penyebaran agama Islam, dan kebudayaan. Pencapaian 1. Perkembangan ekonomi dengan lada sebagai komoditas utama. 2. Pengembangan infrastruktur seperti sistem irigasi dan sawah. 3. Penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Warisan 1. Penyebaran agama Islam di Nusantara. 2. Perkembangan ekonomi dan kebudayaan di Banten. Masa keruntuhan. Faktor utama keruntuhan Kerajaan Banten adalah politik adu domba oleh VOC terhadap Kerajaan Banten di bawah pimpinan Sultan Haji, putra Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus pembantu Raja Kerajaan Banten, dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Campur tangan VOC di dalam perdagangan sekaligus permasalahan internal Kerajaan Banten semakin memperkeruh hubungan Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Dukungan Belanda atas Sultan Haji didasarkan pada lemahannya pemerintahan Sultan Haji yang kemudian dijadikan sebagai raja boneka oleh Belanda. Secara tidak langsung, Belanda berhasil menguasai Banten dan memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Peninggalan 1. Masjid Agung Banten. 2. Keraton Surosowan. 3. Danau Tasikardi. 4. Vihara Avalokitesvara. 5. Benteng Spelwich. 6. Meriam Kiamuk. Dan yang terakhir, Keraton Kaibon.